Pemirsa, ratusan buruh dari Serikat Pekerja menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Buruh mendesak DPRD Jabar untuk mengganti PJ Gubernur Jawa Barat karena tak kunjung menerbitkan upah 1 tahun. Ratusan buruh ini melakukan long march dan berdemo di depan gedung DPRD Jawa Barat pada Selasa siang. Dalam aksinya kali ini, massa menuntut upah 1 tahun ke atas belum juga diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat hanya mengeluarkan surat edaran bagi para pekerja. Surat edaran tersebut ditolak para buruh dan langsung mendesak DPRD Jawa Barat untuk merekomendasikan pergantian PJ Gubernur Jawa Barat ke Kemendagri. Menurut Ketua SPSI Jawa Barat, para buruh juga meminta DPRD Jawa Barat untuk memanggil Gubernur, Disnakertrans, dan Biro Kesra. Meminta dukungan secara politik dari DPRD untuk mendorong memberikan rekomendasi kepada PJ Gubernur agar Gubernur menerbitkan keputusan upah 1 tahun tidak melalui SE tetapi melalui keputusan Gubernur atau peraturan Gubernur. Kalau tidak sesuai dengan spanduk yang kita hari ini sebagai tuntutan, kalau Gubernur tidak menetapkan, maka kita meminta kepada DPRD untuk merekomendasikan kepada Mendagri mengganti PJ Gubernur. Masa aksi mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi besar hingga pemerintah menggubris tuntutan para buruh. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, video seorang ibu melahirkan yang harus digotong menggunakan tandu terbuat dari sarung viral di media sosial. Ibu dan bayinya digotong oleh sang suami dibantu seorang anggota polisi Babin Kamtipnas sejauh 3 km. Babin Kamtipnas Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau bersama seorang pria menandu seorang ibu yang baru melahirkan. Video Bribka Heru Susanto ini viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukannya karena wilayah desa tersebut tidak ditemukan mobil untuk menolong sang ibu. Bribka Heru melihat seorang suami yang tengah menggendong kain sarung dan ternyata berisi istrinya yang baru saja melahirkan. Menggunakan kayu, tandu darurat pun dibentuk untuk menggendong ibu bersama bayinya ke rumah berjarak 3 km. Saya melihat seorang warga mengotong seorang ibu yang bersalin dan saya pun dengan sigap membantu ibu itu karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Desa Bente, Kecamatan Mandah merupakan wilayah pesisir. Untuk sampai ke Mandah harus menggunakan speedboat dengan menempuh 3 jam perjalanan dari kota Tembilahan, Riau. Dari Indragiri Hilir, Riau, Yusuf Marpaung melaporkan. Ribuan rumah warga di Pangkal Pinang terendam banjir akibat hujan dan pasang air laut di wilayah tersebut. Warga bertahan di rumah mereka meski tergenang banjir. Sejumlah wilayah di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergenang banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah tersebut. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat lebih dari 1.000 rumah warga yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari setengah meter hingga 1 meter lebih. Tak hanya pemukiman warga, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Meski rumah mereka terendam, warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Menurut petugas BPBD, tingginya luapan banjir kali ini karena selain hujan dengan intensitas tinggi, juga bersamaan dengan terjadinya pasang air laut. Hujannya intensitasnya tinggi dan kemudian sudah lebih dari sekitar 3 jam 4 jam sehingga mengakibatkan air meluap. Jadi hampir di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang banjir ya. Warga mengakui kawasan pemukiman mereka kerap dilanda banjir saat musim hujan. Namun genangan kali ini cukup tinggi sehingga merendam rumah mereka. Kalau yang setinggi kayak ini baru nih lah Bang. Sebelumnya Desember kemarin pernah, tapi cuma semata kaki di depan nih. Gak ada sampai masuk ke dalam rumah, baru nih lah masuk dalam rumah. Sejumlah anggota BPBD disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi meluasnya dampak banjir. Warga diimbau untuk waspada terhadap hewan buas dan berbisa yang bisa masuk ke dalam perkarangan maupun rumah saat banjir. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto,
melaporkan. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat membuat petani sayur di Kabupaten Agam merugi karena gagal panen. Abu vulkanik merusak tanaman dan kebun buah dan sayur para petani. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi menyelimuti kawasan perkebunan sayur dan buah petani yang berada di lereng Gunung Merapi. Akibatnya hasil panen petani sayur di kawasan sekitar gunung di Kabupaten Agam, Sumatera Barat banyak yang membusuk dan rusak. Sejumlah petani di Nagari Sarya, Nagari Sungai Puar mengaku hujan abu vulkanik erupsi Gunung Merapi berdampak terhadap kebun mereka sehingga merosot 50%. Abu vulkanik yang menempel di tanaman juga memaksa petani memilih hasil panen yang terbaik untuk dibawa ke pasar. Para petani berharap aktivitas vulkanik Gunung Merapi bisa menurun sehingga warga dapat beraktivitas normal. Sebuah perahu yang memuat 3 nelayan terbalik akibat diterjang gelombang tinggi di perairan Selat Makassar. Akibatnya 1 nelayan tewas sementara 2 lainnya selamat. Yang di sana itu ada perahu di sana tuh. Rekaman video amatir warga memperlihatkan sebuah perahu nelayan yang terbalik usai dihantam ombak tinggi di sekitar perairan Selat Makassar. Perahu nelayan tersebut bahkan terseret ombak hingga menabrak batu besar di bibir pantai Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 dari 2 nelayan yang sempat tenggelam setelah perahu mereka terbalik dihantam ombak. Ketiga nelayan itu nekat mencari ikan di tengah cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Korban selamat. Tadi itu pasang jaring. Pasang jaring kayak. Terus sudah ada jaring, pulangnya masih bunyi, masih tidak bunyi. Oh, nggak mau bunyi Pak. Terus kencang ombak. Dari kas turun jangkat ke tanah, tak geser. Terus tiba-tiba dihantam ombak ya Pak tadi. Di sini tak balik. Oh, terbalik. Terbalik tadi. Dalam beberapa hari terakhir cuaca buruk melanda Makassar. Nelayan diimbau untuk berhati-hati dan memantau kondisi cuaca saat sedang melaut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan. Pemirsa, awal tahun 2024, Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo di Sumatera Utara menambah koleksi satwanya. 2 anak harimau benggala lahir diberi nama Rolin dan Roland. Kelahiran 2 anak harimau jenis benggala menambah koleksi satwa di Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo, Sumatera Utara. 2 harimau mungil lahir dari induk harimau benggala putih bernama Savannah. Kedua bayi harimau yang diberi nama Rolin dan Roland merupakan keberhasilan breeding atau pengembang biakan langsung oleh pihak Taman Hewan. Dengan bertambahnya 2 bayi harimau ini, maka total jumlah satwa harimau di Taman Hewan Pematang Siantar menjadi 5 ekor. Persebaran harimau benggala terdapat di negara seperti India, Bangladesh, dan Nepal. Harimau pemakan hewan mamalia dan unggas ini memiliki masa hidup sampai 16 tahun dengan berat maksimal 300 kg. Hewan bertambah. Selain harimau, tadi kita lihat bengal ada yang putih dan kuning. Nanti kalau izin kalau boleh dibawa kemari ya. Itu kemudian ada mamuset, kita lihat yang kecil dari Brazil. Ada beberapa ekor ya. Selain 2 bayi harimau, keberhasilan breeding juga terjadi pada beberapa spesies hewan lain seperti rusa, merak biru, hingga bangau mahkota. Diharapkan satwa-satwa yang ada di Siantar Zoo dapat terus berkembang biak. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Kebakaran menimpa sebuah masjid di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga korsleting listrik, api sempat menjalar dan menghanguskan sebagian plafon masjid yang baru diresmikan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Video amatir merekam detik-detik saat terjadinya kebakaran di Masjid Natabel Jannah, Jalan Lontorogung, Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa sore. Kobaran api melalap bagian atas plafon masjid yang terbuat dari kayu. Api sempat menjalar dan berjatuhan ke lantai masjid. Warga langsung berupaya melakukan pemadaman dan akhirnya berhasil memadamkan api. Diduga kebakaran plafon di masjid yang baru diresmikan ini akibat korsleting listrik. Kebakaran di plafon masjid.
Konslet listrik apa bagaimana? Kemungkinan besar untuk sementara konslet. Itu tadi pada saat kejadian ada kegiatan di sini? Nggak ada kegiatan. Oh, sepi Pak ya? Itu marbot pas mau nyalain lampu kan udah sore. Oh gitu. Sempat ada bunyi meletup. Peristiwa ini kini masih diselidiki petugas Polresta Palangkaraya dengan meminta keterangan saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aresata melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog bersama komunitas profesi dan asosiasi kesehatan atau Kompak di Jakarta. Anies mengingatkan pemimpin yang baik harus mengambil keputusan melalui 4 dimensi atau prinsip. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menghadiri dialog bersama komunitas profesi dan asosiasi kesehatan atau Kompak di Jakarta. Dialog digelar untuk mengetahui gagasan para capres dan cawapres terkait kebijakan bidang kesehatan di masa mendatang. Anies menyampaikan pidato secara virtual. Dalam orasinya, Anies mengatakan seorang pemimpin yang baik harus mengambil keputusan melalui 4 prinsip atau dimensi, termasuk dimensi kesetaraan dan kepentingan publik. Dimensi yang ketiga adalah data, ilmu, objektivitas, akal sehat. Ini adalah dimensi ketiga yang harus digunakan di dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah regulasi, aturan, konvensi, undang-undang, dan lain-lain. Jadi dari 4 ini, urutannya jangan dibalik. Membuat keputusan itu bukan dimulai dengan regulasi dulu. Karena sering banyak regulasi yang tidak adil. Regulasi yang mungkin tak masuk akal. Anies menawarkan kepada seluruh profesi tenaga kesehatan, duet Anies dan Muhaimin Iskandar mengambil keputusan dengan 4 dimensi tersebut. Sebab keputusan harus dibahas bersama, menekankan komunikasi terbuka demi mendapatkan hasil yang baik. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Abdul Rashid melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali menyapa warga Jakarta Utara. Kali ini Wali Kota Solo tersebut meninjau kerja bakti pemeriksaan kesehatan gratis di kawasan Warakas. Kedatangan Gibran Rakabuming Raka ke Warakas, Jakarta Utara disambut antusias warga yang didominasi oleh kaum ibu dan perempuan. Belusukan Gibran ke permukiman padat penduduk ini untuk bertemu warga dan meninjau bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung paslon Prabowo Gibran. Sebelum tiba di lokasi bakti sosial, Gibran membagikan buku bacaan kepada anak-anak kecil yang berada di rumah dekat lokasi pengobatan gratis. Gibran pun menyempatkan berbincang dengan warga di sebuah warung ngopi sambil memaparkan program dan visi misi Prabowo Gibran kepada masyarakat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali ke Jawa Tengah dalam lawatannya. Ganjar belusukan ke Pasar Kajen Pekalongan serta menemui kelompok nelayan hingga pelaku budidaya tambak ikan di Pantai Wonokerto, Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke Pasar Kajen Pekalongan, Jawa Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat terutama para pedagang dan konsumen. Ganjar menuturkan aspirasi rakyat relatif sama, yakni harga beras masih tinggi, demikian pula harga sayur mayur hingga pangan, termasuk cabai rawit, tomat hingga gula. Masyarakat juga mendesak agar Pasar Kajen tidak dipindahkan. Menanggapi harapan dan keluhan masyarakat tersebut, Ganjar memastikan seluruhnya harus dikomunikasikan. Lokalnya ada kekhawatiran tadi aja Pak, pasarnya jangan dipindah Pak. Jadi pergantian-pergantian seperti itu perlu dikomunikasikan dengan masyarakat, dengan para pedagang. Sehingga kita bisa memitigasi dari awal, bisa membangun kesepakatan dari awal, dan ini akan bisa berjalan. Rata-rata sih overall mereka menyampaikan, harga turunin Pak. Gitu. Itu teriakan yang paling keras. Ya. Ganjar melanjutkan muhibah dengan bertemu kelompok nelayan hingga pelaku budidaya tambak ikan di Pantai Wonokerto, Jawa Tengah. Ganjar kembali mendapatkan keluhan soal harga BBM, sekolah gratis hingga ikan impor. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ismailia dan Pandu Priyo Aji melaporkan.
Sementara itu, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan silaturahminya dengan menyapa warga Manado, Sulawesi Utara. Atikoh turut melakukan sosialisasi program unggulan duet Ganjar Mahfud MD. Kedatangan Siti Atikoh disambut antusias warga dan kader partai pengusung paslon nomor urut 3. Warga menyambut dengan tari kabasaran, tarian perang Minahasa, dan pengalungan syal motif tenun Sulawesi. Atikoh pun sempat menikmati kuliner khas Manado, mulai dari bubur Manado hingga lalampa. Tiba di sentra kuliner Jalan Roda, Atikoh kembali melakukan sosialisasi program unggulan Ganjar Mahfud. Salah satunya program KTP Sakti, Satu Keluarga Satu Sarjana, serta pencegahan stunting. Soal ekonomi, Atikoh menegaskan Ganjar Mahfud ingin UMKM naik kelas sebagai salah satu cara mendongkrak perekonomian masyarakat. Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedin Alam Ganjar, juga turut mendukung sosialisasi program duet Ganjar Mahfud saat menyapa berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Alam Ganjar melanjutkan silaturahmi dengan berkunjung ke kawasan bersejarah di Serang, Banten. Saat singgah di kawasan tersebut, Alam mendatangi salah satu rumah tokoh setempat. Alam mendapat pakaian adat khas Banten sebelum menyambangi Masjid Agung Banten. Alam Ganjar berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Banten. Seusai berziarah, Alam mendatangi Museum Situs Lama Kepurbakalaan Kota Lama, Banten. Alam ditemani oleh sejumlah kalangan termasuk tokoh masyarakat dan komunitas pemuda. Usai muhibah, Alam berdiskusi bersama warga dan mengungkapkan potensi yang dimiliki Banten mulai dari kebudayaan, alam hingga kondisi masyarakat. Ribuan surat suara rusak ditemukan di sejumlah provinsi di Indonesia. Kerusakan tidak hanya berupa surat suara yang robek dan salah cetak, namun beberapa surat suara juga ditemukan sudah dilubangi. Di hari ke-10 pelipatan surat suara, KPU Kota Pekanbaru temukan ribuan surat suara yang rusak. Kebanyakan kerusakan berupa surat suara robek, bolong atau salah cetak. Jumlah surat suara yang rusak pun tidak main-main, yakni mencapai 1.386 lembar. Kerusakan terjadi di surat suara pemilihan DPR RI hingga DPRD Provinsi. Temuan surat suara yang rusak kemungkinan bisa terus bertambah, lantaran pelipatan surat suara masih terus berlangsung. Tapi nanti kami akan sortir lagi, karena ini kan masih rusak, masih di tempat pengawas, nanti akan kita sortir lagi. Karena kan di tahun 2024 ini ada dua kriterianya, satu rusak memang rusak bisa dipakai, satu ada yang cacat cetak tapi bisa digunakan. Misalnya kalau dia ada bolong atau lubang di luar pencoblosan itu masih bisa digunakan, ataupun bercaknya yang tebal tapi berada dia di luar kotak untuk tempat pencoblosan itu masih bisa digunakan. Surat suara rusak juga ditemukan di Maneling, Natal, Sumatera Utara. Dari total 1.700.000 lebih lembar surat suara yang diterima, sebanyak 2.000 lebih lembar ditemukan dalam kondisi robek maupun terbercak tinta. Seluruh surat suara yang rusak telah dilaporkan ke KPU Provinsi agar segera diganti. Pelipatan surat suara di Maneling, Natal diperkirakan selesai pada akhir bulan ini. Nantinya, surat suara akan didistribusikan ke TPS-TPS di Mandailing, Natal. Dari Riau dan Mandailing, Natal, Indra Yosrizal dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Partai Perindo kembali menggelar bazar sembako murah untuk warga. Kali ini bazar sembako murah diadakan untuk warga Kampung Kedung Turi, Kelurahan Kedung Doro, Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Herliani Tanu Sudibyo belusukan ke Kampung Kedung Turi, Kelurahan Kedung Doro, Tegalsari, Surabaya. HT dan Angela memastikan bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo bisa dirasakan manfaatnya oleh warga. Dalam bazar ini warga bisa membeli paket sembako yang terdiri dari minyak goreng dan gula pasir hanya seharga Rp10.000. Dapat apa aja? Dapat gula dan ini minyak goreng. Kalau di luar berapa harganya? Ya mahal
kalau ininya aja, gulanya aja 17, ininya 14. Berarti murah ini ya? Iya, murah sekali. Kegiatan Bazar Sembako Murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bagian daripada kegiatan sosial Partai Perindo yang memang dari dulu sudah dilakukan. Ada gerobak, ya, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada baksos sembako, karena merupakan satu kepedulian kepada rakyat kecil. Partai Perindo selalu konsisten ya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa program-program yang menyentuh langsung masyarakat dan bagaimana memperjuangkan visi dari Partai Perindo yaitu kesejahteraan masyarakat. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus membantu masyarakat lewat program Bazar Sembako Murah di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai tidak menjadi penghalang, usia tidak menjadi penghalang untuk terus belajar dan menimba ilmu, seperti puluhan lansia di Banjarnegara, Jawa Tengah yang mengikuti prosesi wisuda usai menyelesaikan pendidikannya. Dengan mengenakan pakaian wisuda lengkap dengan toga, Nenek Tursinah 89 tahun menjalani prosesi kelulusan setelah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun. Ya, momen ini bukanlah kelulusan wisuda universitas, namun prosesi kelulusan di sebuah sekolah lansia di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak hanya Nenek Tursinah, puluhan lansia juga ikut di wisuda di Sekolah Lansia Istiqomah Prajuritan yang dikhususkan untuk para lansia usia 50 tahun ke atas. Di wisuda, yang didapat dari sekolah ini apa? Yang didapat ilmunya apa aja? Belajar apa aja? Belajar apa aja di sekolah? Apa aja di sekolah? Ya nyanyi-nyanyi sama itu. Ilmu agama juga. Iya. Senang tapi sekolah semangat, masih semangat belajar. Jadi mereka ada kegiatan, ada keterampilan, ya, ada hobi mereka apa kita salurkan, misalnya bertani atau berterampilan atau ngaji. Di sekolah lansia ini para nenek diajarkan beragam aktivitas, mulai dari kegiatan spiritual hingga membuat berbagai macam keterampilan. Nah, jika para lansia saja masih semangat untuk belajar, generasi muda tentu jangan sampai kalah semangat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Partai Perindo kembali menggelar pasar murah di berbagai daerah. Kali ini, pasar murah minyak goreng digelar caleg Partai Perindo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Keluhan masyarakat Indonesia mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok dijawab oleh para caleg Partai Perindo. Di Kabupaten Bekasi, caleg Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di Kampung Pelaukan, Kecamatan Karang Bahagia. Di sini warga dapat membeli minyak goreng seharga Rp5.000 per liternya. Kalau Perindo ini nanti berhasil menjadi bagian dari pemerintahan yang baru nanti, ya kayak gini nih, kita jadi bisa melihat bagaimana fakta di masyarakat bahwa kebutuhan masyarakat di bawah itu mesti perlu diperhatikan. Membagikan sebanyak 500 potong dan kebetulan itu penerimanya adalah warga yang sudah punya KTA Perindo. Nanti kemungkinan kita akan membuat evaluasi lainnya mengarah kepada yang belum menerima KTA. Bazar minyak goreng murah juga digelar caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah II, Puguh Ahmad Budi Handoyo, di Desa Dongos, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bazar ini merupakan komitmen dari Partai Perindo untuk membantu masyarakat Indonesia dan terutama untuk masyarakat di Jepara untuk membantu kehidupan yang lebih baik. Mendukung banget karena saat ini kan ekonomi lagi sulit. Bisa terjangkau. Melalui setiap programnya, Partai Perindo bersama para calegnya berkomitmen mewujudkan Indonesia sejahtera serta memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Program Bazar Murah Partai Perindo kembali hadir membantu masyarakat kecil di berbagai daerah. Di Kabupaten Bandung, Bazar Murah Minyak Goreng digelar di Desa Lebakwangi dan Desa Pulau Sari. Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat II, Abdul Halik Ahmad, kembali menggelar Bazar Murah Minyak Goreng untuk masyarakat di Kampung Bojong Sereh, Desa Lebakwangi, Kabupaten Bandung. Bazar ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang membutuhkan bantuan sembako murah di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Soalnya kan harga minyak asalnya berapa, sekarang ini kan alhamdulillah bisa jadi Rp5.000. Kesempatan kegiatan Bazar Murah ini saya gunakan juga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pemilu ya, karena memang pemilu itu hal yang penting yang harus kita sukseskan. Tak hanya di Desa Lebakwangi, Abdul Halik Ahmad yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan bersama caleg DPRD Kabupaten Bandung Dapil 7, Turiman Gumawang juga menggelar bazar di Desa Pulau Sari, Kecamatan Pengalengan. Ya senang kalau ini ada bazar ini. Harapannya semakin maju, semakin sukses. Ini warga dari Kampung Cimansi, ada juga dari Kamayana, ada juga yang dari Kampung Cipu, juga ada yang datang ke sini. Kurang lebih ada 200. Dalam kegiatan Bazar Murah ini, Partai Perindo juga mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Partai Perindo dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diterpa angin kencang, sebuah pohon beringin tua yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tumbang menimpa mobil yang terparkir di bawahnya. Mobil tersebut rusak berat akibat tertimpa pohon besar. Mobil Fortuner ini ringsek ditimpa pohon berukuran besar yang tumbang di Jalan Kertanegara 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa siang. Pohon jenis beringin ini tumbang terjadi akibat terpaan angin kencang. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat batang pohon lapuk termakan usia. Petugas dari Dinas Pertamanan langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi pohon dengan cara dipotong batang dan dahan pohon menggunakan gergaji mesin. Menurut saksi di lokasi, sebelum pohon beringin besar tumbang, angin kencang sempat menerpa. Ya, angin biasa, angin kencang. Ada angin kencang. Angin kencang, tapi ya biasa, bukan angin puting beliung. Ini pas kejadian dalam mobil ada orang, Pak? Nggak ada. Nggak. Parkir. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun besarnya pohon membuat proses evakuasi membutuhkan waktu lama. Para pemilik kendaraan diimbau untuk tidak memarkirkan kendaraannya terlebih di bawah pohon besar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Jembatan gantung yang menjadi penghubung antar kampung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan putus akibat diterjang luapan sungai. Warga pun harus melewati jalur alternatif dengan berjalan kaki sejauh 2 km. Rekaman video amatir warga memperlihatkan arus deras sungai yang menerjang wilayah Kecamatan Cendana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan setelah diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Akibatnya, sebuah jembatan gantung sepanjang 45 meter dan lebar 2 meter yang menghubungkan antara Dusun Moncong Jai dan Kabupaten Mungtaba terputus. Jembatan gantung ini merupakan akses utama warga kedua kampung untuk beraktivitas. Warga pun terpaksa menempuh jalur alternatif, yakni berjalan kaki sejauh 2 km dengan melintasi gunungan. Ya, ini kan pas meluapnya air mungkin ada kayu yang besar yang lewat sehingga dihantam ini punya tiang. Tapi memang jembatan ini sudah lama ya, Pak? Sudah lama ya? Sudah lama. Iya, sekitar 20 tahun ya. 20 tahun ya, Pak. Ini setiap hari dilalui sama warga yang ada di seberang, Pak? Iya, setiap hari ini akses untuk pertanian dan warga setempat untuk akses sekolah anak-anak. Dampak dari terputusnya jembatan ini ada 14 kakak di dusun Kampung Puntaba yang terisolir sampai sekarang. Satu kampung itu, Pak, ya? Ya, satu kampung. Anak sekolah juga, Pak, ya? Termasuk ada juga anak sekolah yang terisolir. Jadi kami dengan kejadian kemarin kami sudah laporkan.
Selain putuskan jembatan, luapan sungai juga merendam puluhan rumah warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai di Kecamatan Bantimurung. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Jelang pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 kini telah masuk masa kampanye. Pemerintah hingga organisasi pertelevisian ikut ambil bagian mendorong terciptanya pemilu yang damai. Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga Asosiasi Televisi Swasta Indonesia ikut menyuarakan pemilu damai. Hal ini guna memberikan pesan pemilu damai dengan menggencarkan penanganan informasi hoax selama masa kampanye pemilu 2024. Beberapa upaya dilakukan untuk menjaga ruang informasi dalam kampanye digital yang dilakukan oleh pemerintah hingga organisasi pertelevisian swasta. Sosialisasi tentang penggunaan media sosial yang baik di masa pemilu dan bahaya hoax terus dilakukan dengan meminimalisasi informasi hoax yang beredar di masyarakat pada masa kampanye pemilu 2024 diharapkan dapat terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif. Kita juga berkolaborasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dan juga dengan sejumlah platform media sosial serta beberapa industri media yang lain dari berbagai platform untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, yang adil, dan memelihara ruang percakapan sosial kita ya melalui media supaya dia lebih sehat dan bersih dari hoax.